Smart listener, senang deh rasanya kalau misalnya ya apa yang kita inginkan itu terjadi sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Apalagi sebagai seorang profesional, entah itu sebagai pimpinan dalam bisnis atau bahkan di perusahaan gitu ya. Kayaknya ketika kita misalnya menyampaikan ide di salah satu forum atau menyampaikan ide kepada atasan begitu ya, sangat senang apabila orang bisa mendengarkan itu dengan baik dan melakukan apa yang kita inginkan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada kesulitan di situ ternyata. Tidak semua hal bisa berlangsung sesuai apa yang kita inginkan. Atau dalam kata lain, sulit nih kadang-kadang untuk meyakinkan orang lain gitu smart listener di lingkungan kita. Nah, makanya sore hari ini smart listener saya ingin ngajakin Anda nih untuk ngobrol dan cari tahu gimana sih caranya the way how to persuade others gitu ya. Gimana caranya kita bisa mempengaruhi atau bahkan membujuk orang lain mengikuti ataupun bahkan melakukan apa yang kita inginkan. Nah, sore hari ini saya sudah bersama dengan para master trainer dari Dale Carnegie yang sore hari ini sudah bergabung bersama saya jauh-jauh ya. Yang pertama saya mau sapa dulu ada Pak Thomas. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore, smart people. Oke, kita Selamat sore, sebutnya Mbak smart Rifa. listener ya. Smart listener ya. Yaps, pendengar-pendengar Smart FM itu kita sebutnya Smart Listener. Nah, Smart listener. oke, Pak Thomas Fernandi ini adalah Master Trainer dari Dale Carnegie. Kemudian juga mungkin Anda udah ngeliat nih e-flyer kita tersebar di media sosial gitu ya. Wajahnya udah terpampang nyata. Beliau ini merupakan Certified Master Trainer dari Dale Carnegie. Langsung saja kita sapa ada Pak Andrianto Kastin. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore smart listener semuanya. Apa kabarnya? Kalau saya baik-baik aja dan ceria seperti kelihatannya nih Pak ya. Jilbab saya udah ceria Wah, banget bagus. warnanya. Semangatnya mantap. Semangatnya mantap. Kalau sekarang nih di Makassar lagi diguyur hujan deras nih. Kalau di tempat Pak Oh ya, Andri gimana? Hujan juga? saya dengan Pak Thomas kebetulan sekarang posisinya sedang di Bandung. Mhm. Nah, ini Iya. kalau kata orang Bandung sekarang itu mendung mengundang katanya. Oh, mendung mengundang ya. Tapi mendung Iya. tak berarti hujan. Gitu Iya, ya. betul. Belum hujan. Kalau di sini hujan-hujan udah hujan deras gitu ya, tapi tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk ngobrol di sore hari ini gitu ya. Nah, Iya, Pak mantap. Andri dan juga Pak Thomas ini senang sekali juga Rifa udah dikasih kesempatan bisa ngobrol dan juga membersamai Smart Listener sore hari ini. Untuk Anda nih Smart Iya. Listener, Anda bisa bergabung juga bersama kami di WhatsApp di 0811461011 atau Anda juga bisa melihat langsung wajah-wajah kami ini di live streaming YouTube channel Smart FM Makassar. Langsung tuliskan komentar Anda jika nanti di tengah obrolan kita ada yang ingin Anda tanyakan gitu ya. Nah, ngobrolin soal dunia profesional gitu ya dalam bisnis, kemudian apapun peran kita sebenarnya sebagai seorang profesional kayak tadi yang saya bilang gitu ya. Kadang-kadang kita ingin menyampaikan ide begitu dan ingin segala sesuatu tuh misalnya dalam satu proyek kita orang-orang tuh melaksanakannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kadang-kadang itu tidak terjadi seperti yang kita ekspektasikan gitu ya. Ada aja penolakan dan Iya. lain sebagainya. Nah, kalau Pak Thomas sendiri dulu deh, melihatnya apakah memang itu menjadi hal yang lumrah terjadi dan kayaknya udah normal-normal aja di dunia profesional? Apakah kita harus baper atau gimana gitu, Pak Thomas? Iya, iya. Jadi terima kasih Mbak Rifa, smart listener. Jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi gitu ya, dasarnya dulu adalah komunikasi gitu ya. Itu salah satu tools yang mungkin ibaratnya kayak analoginya kayak kunci Inggris gitu ya. Mhm. Kalau kunci Inggris itu kan dipakai apa saja bisa gitu. Nah, demikian juga dengan komunikasi. Mau jualan, mau kita ngelit orang, mau kita memotivasi orang. Nah, toolsnya adalah komunikasi. Mhm. Nah, dalam konteks kita mempersuasi orang, seringkali bukan kontennya yang salah, tapi seringkali adalah how to say kita gitu. Oke. Jadi dua orang yang sama gitu ya, dengan konten yang sama, tapi beda cara penyampaian. Nah, kenapa yang ini bisa diterima, yang ini orang nolak gitu. Nah, jangan-jangan yang perlu dilihat adalah bukan isinya, tapi bagaimana cara orang itu menyampaikan. Mhm. Jadi sebenarnya
kuncinya di situ, smart listener, Mbak Rifa. Oke, jadi kuncinya di komunikasi, bukan kontennya. Kontennya udah bagus sebenarnya, tapi how to say-nya Betul, kita gitu ya. Itu yang kadang-kadang orang jadi misunderstand gitu. Tapi sebenarnya nih betul. kalau Pak Andri sendiri melihat apa sih sebenarnya pentingnya komunikasi tadi yang sebagai kalau Pak Thomas bilang ini istilahnya kunci Inggrisnya gitu ya. Ini kuncinya komunikasi itu. Pentingnya komunikasi sendiri bagi pelaku bisnis atau bahkan profesional sebenarnya apa nih Pak Andri? Di tahun 1983, Mbak Rifa, Smart Mhm. Listener semuanya, itu ada satu organisasi yang namanya American Management Association. Jadi Mhm. mereka tuh pernah, ini tahun 83 loh ya, Smart Listener ya. Jadi mereka tuh pernah melakukan sebuah survei kepada para pimpinan perusahaan. Lalu kemudian mereka itu bertanya apa ternyata yang membedakan antara seorang managers yang biasa-biasa dan seorang managers yang berhasil. Mhm. Nah, ternyata yang menarik adalah jawaban nomor satunya adalah oral communication atau biasanya orang bilang komunikasi verbal, Yap. komunikasi lisan. Mhm. Jawaban nomor duanya adalah written communication skills, jadi komunikasi yang tertulis. Itu tahun 83. Mhm. Kurang lebih 15 tahun kemudian, tahun 98, itu ada satu organisasi yang berbeda, namanya American Society Training and Development. Jadi mereka tuh organisasi yang mengepalai semua lembaga training yang ada di Amerika sana, termasuk Dale Carnegie. Mhm. Mereka melakukan survei yang mirip-mirip. Jadi mereka bertanya, apa ternyata yang membuat ada seorang yang bisa lebih berhasil ketika mereka menempati posisi di satu perusahaan. Nah, yang menariknya, nomor satunya communication skills, nomor duanya adalah human relation skills. Mhm. Jadi kalau kita lihat dalam 15 tahun ternyata itu tidak berubah. Betul ya, Oke, smart yap. listener ya, Heeh. Mbak Rifa ya. Nah, sekarang itu kan udah tahun 90-an gitu. Tapi gimana di tahun-tahun sekarang? Nah, sekarang Masih tahun relate juga kah? 2018. Mhm. Nah, ini ada satu organisasi yang namanya dia itu organisasi yang menjembatani antara dunia profesional dengan dunia kuliah. Mhm. Nah, mereka melakukan survei yang sama. Jadi, mereka bertanya kepada para pimpinan perusahaan, seandainya Anda mencari fresh graduate yang akan dipersiapkan untuk menjadi future leader di perusahaan, Anda akan cari orang yang seperti apa? Mhm. Nah, yang menariknya adalah kalau kita punya IQ tinggi atau nilai indeks prestasi bagus, IPK atau GPA namanya itu di atas 3 gitu ya, itu hanya menempati peringkat nomor 16. Oh. Mhm. Tapi nomor satunya tetap communication skills. Tetap communication skills gitu ya. Tetap communication skills. Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan memang communication skills ini sudah sejak dari tahun 1980-an, tahun 90 bahkan sampai sekarang itu ternyata dicermati oleh berbagai macam organisasi, dicermati oleh pimpinan-pimpinan perusahaan sebagai sesuatu yang ternyata akan membuat orang lebih berhasil ketika mereka akan ada di dunia profesional. Mhm. Oke. Seperti itu Jadi number one pentingnya is communication. communication skill gitu ya. Betapa sangat pentingnya communication skill itu smart listener. Bahkan dari dulu sampai sekarang ilmunya tetap sama gitu ya. Masih tetap Betul. relate gitu walaupun ada perkembangan dunia komunikasi seperti itu Pak ya. Nah, kalau menurut Dale Carnegie sendiri komunikasi kadang-kadang oke lah, ada bahkan orang yang sudah menguasai skill komunikasi yang baik gitu ya, menempati jabatan juga yang sangat baik di sebuah perusahaan begitu. Nah, tapi kadang-kadang komunikasi yang dijalin bahkan tidak efektif. Ujung-ujungnya selalu ada disturbing di tengah-tengahnya. Ada bahkan orang yang nggak ngerti apa namanya penerjemahan maksud komunikasi dari si A ke B itu biasanya ada misunderstanding di situ. Berarti kan nggak efektif nih komunikasinya. Nah, kalau menurut Dale Carnegie sendiri komunikasi yang efektif itu seperti apa sih sebenarnya? Ya. Boleh ke Pak Thomas mungkin atau Pak Ya, Andri? Ya, silakan. ya, kalau kita tadi breakdown komunikasi sendiri itu sebenarnya kan ada berbagai tujuan gitu ya. Smart listener, Mbak Rifa, apakah tujuan komunikasi kita itu untuk memberikan informasi misalnya, yang kedua apakah untuk
mempersuasi orang, yang ketiga apakah untuk meyakinkan orang, atau mungkin hanya sekedar untuk men-entertain gitu. Jadi kadang kita perlu membedakan apa sih tujuan komunikasi kita. Nah, seringkali kadang pengennya kita itu membuat orang mengikuti apa yang kita sarankan, tapi cara kita hanya cuma just info. Nah, itu yang kadang nggak efektif gitu. Jadi sebagai catatan kita perlu tahu yang pertama adalah tujuan komunikasinya itu apa dulu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan itu sangat menentukan seberapa efektif komunikasi kita bisa diterima orang lain. Oke, Kira-kira seperti itu. baik. Ya, Pak Andri, jadi silakan. kalau disimpulkan sebetulnya tadi Pak Thomas sudah sempat menyinggung tentang konten gitu ya. Nah, komunikasi itu sebetulnya ada 3 unsur yang membuat dia itu menjadi efektif. Jadi yang pertama itu adalah memang kontennya itu sendiri. Jangan sampai kalau kita mau ngomong A, tiba-tiba kita pesannya malah nyeleweng kemana-mana gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah struktur kita berbicaranya. Jadi maksudnya urutan-urutannya itu perlu clear gitu. Openingnya seperti apa, isinya apa. Pada saat ada isinya kita memberikan ilustrasinya bagaimana, contohnya gimana, data-datanya gimana. Itu nanti kita pikirkan strukturnya. Nah, yang ketiga itu adalah delivery-nya. Jadi itu cara penyampaian. Nah, biasanya kalau cara penyampaian itu bicaranya tentang ekspresi, bahasa tubuh, lalu kemudian juga vokal kita. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi, pertama memang seperti Pak Thomas bilang tadi, kita perlu jelas apa tujuannya. Nah, setelah tujuannya jelas, kita memang harus memikirkan ketiga hal itu. Dari sisi kontennya, dari sisi struktur, dan yang terakhir dari sisi delivery-nya kita. Oke, the way how we deliver the message gitu ya. Jadi harus memang jelas dari awal tujuan kita dalam komunikasi itu apa. Kemudian diperdalam lagi dengan konten yang jelas, strukturnya juga harus baik sehingga teratur gitu ya, nggak kemana-mana. Dan terakhir ini dititik beratkan pada bagaimana cara kita untuk menyampaikan pesan itu kepada orang sehingga orang bisa terpengaruh gitu ya, bisa istilahnya tanpa secara magical langsung oh iya saya mau mengikuti. Tapi pertanyaannya akan lebih detail lagi, kita akan bahas gitu ya, gimana sebenarnya cara kita untuk persuade others, membujuk, mempengaruhi orang lain gitu ya, untuk bisa ikut sama apa yang kita inginkan, bukan hipnotis tapi gimana cara komunikasi yang baiknya gitu ya. Kita akan bahas di sesi selanjutnya nanti. Smart Listener, Anda bisa ikutan juga bersama kami di sore hari ini. Boleh langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811461011. Pertanyaannya nanti akan dijawab sama Pak Thomas atau Pak Andri juga sore hari ini. Dan komentarnya boleh langsung di kanal YouTube kami, live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar. Smart Listener, Anda masih mendengarkan obrolan kami di sore hari ini terkait dengan how to persuade others bersama dengan dua orang narasumber. Saya ada Pak Thomas dan juga Pak Andri di sini dari Dale Carnegie, sebuah lembaga training internasional yang pastinya akan membantu Anda meningkatkan kapasitas diri agar tampil lebih baik performanya di bisnis ataupun perusahaan Anda sekarang. Nah, Smart Listener, kalau tadi kita sudah ngebahas ya satu yang menjadi pertanyaan besar kita pada sore hari ini, gimana sebenarnya caranya untuk bisa mempengaruhi orang lain atau bisa membujuk orang lain dengan teknik komunikasi yang kita miliki. Tadi udah dijelaskan hal-hal yang juga urgent sebagai dasar kita yang harus kita pahami. Tapi sekarang kita mau langsung nih, pertanyaannya tadi sempat kepotong gitu ya. Gimana sebenarnya kita bisa melakukan langkah-langkah persuasi itu dalam komunikasi kita sehari-harinya gitu as a profesional. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi tentang ini ya, seperti apa kita melakukan atau mempersuasi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau tadi kita lihat sebetulnya komunikasi kita kan akan efektif kalau 3 hal. Jadi yang pertama itu adalah dari sisi kontennya, yang kedua adalah dari sisi strukturnya, dan yang ketiga adalah dari sisi delivery-nya. Nah, tentang persuasi ini kita nanti akan lihat dari Pak Thomas tentang konten dan struktur yang bisa kita gunakan. Jadi teman-teman Smart Listener gunakan kalau kita ingin membuat pesan kita itu mempersuasi orang lain. Nah, sekarang
kata kuncinya adalah persuasi ya Pak Thomas ya. Jadi kita tuh Yap. bukan ingin memaksa seseorang atau kita bukan ingin mendikte seseorang, tapi kita tuh ingin mempersuasi. Jadi yang dimaksud dengan persuasi adalah kita ingin mengajak orang melakukan sesuatu, tapi orang tadi melakukannya dengan sukarela untuk kita, gitu ya. Kita minta tolong anak buah untuk melakukan sesuatu, bisa jadi membuat dia merasa terpaksa, itu berarti bukan persuasi. Tapi kalau dia melakukannya karena dia ingin menolong kita, artinya smart listener melakukan langkah-langkah persuasi. Nah, gimana nih Pak Thomas dari sisi strukturnya pada saat kita ingin mempersuasi orang lain? Ya, makasih Pak Andri. Ya, sobat listener, jadi seringkali dari sisi struktur ini kelihatannya mungkin sepele gitu ya, tapi kalau kita berbicara mempersuasi orang, ada satu struktur yang kalau di Dale Carnegie ini nyebutnya magic formula gitu. Jadi makanya bukan magic yang ini gitu ya, tapi dari riset Dale Carnegie dengan cara ini orang itu akan lebih mudah untuk kita persuasi. Nah, langkah pertama kita perlu menyiapkan yang namanya evidence dulu. Jadi bukti. Nah, bukti ini biasanya adalah dasar di mana kita itu memberikan ajakan ke orang lain. Nah, jadi kita itu dasarnya apa? Kita mau menyampaikan atau kita mau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya kalau bukti itu ada, orang itu relatif untuk, oh iya ya, benar juga gitu ya. Nah, dari bukti itu baru kita sampaikan apa yang ingin kita himbau, ingin kita ajak dari lawan bicara kita. Nah, seringkali ini yang jadi kebalik. Biasanya kita itu ngajak dulu, ayo kita ke sana, ayo ini gitu. Nah, kadang orang udah nolak duluan gitu ya. Nah, kalau kita balik dari sisi buktinya dulu, situasinya seperti ini, faktanya ini, datanya ini, untuk itu marilah kita gitu ya, itu dari sisi ajakan. Nah, yang ketiga, elemen ketiga disebut dengan manfaat. Jadi orang itu akan dengan senang hati, dengan sukarela mengikuti yang kita sarankan, kalau kita itu tunjukkan manfaatnya buat dia gitu. Jadi kalau di dunia komunikasi itu, ini kalau kita ini ya di radio itu persis Mbak Rifa ada istilahnya namanya W11 FM. Jadi bukan Smart FM tapi W11 FM. Jadi kepanjangannya adalah what in it for me. Jadi kalau orang itu diminta melakukan sesuatu tapi dalam pikiran dia pasti apa manfaatnya buat saya. Nah, untuk itu kita perlu sampaikan juga dengan dia melakukan ini manfaatnya apa. Jadi kalau saya ulang ada 3 elemen gitu ya di struktur. Yang pertama kita perlu tunjukkan dari sisi evidence-nya, jadi bukti-buktinya itu sebagai dasar untuk kita mempersuasi. Yang kedua ide kita apa, ajakan kita apa, dan ditutup dengan manfaatnya apa buat dia kalau melakukan apa yang kita sarankan. Nah dengan cara itu relatif orang itu oh iya ya benar juga gitu. Oke, jadi nggak ada penolakan di awal gitu istilahnya. Ketika bukti berbicara di awal, sebelum kita menyampaikan ide itu orang langsung, oh iya ya gitu. Dan secara otomatis akan mengikuti, melakukan apa yang kita sampaikan dengan sukarela. Seperti tadi Pak Andri katakan. Tapi kalau di Carnegie ini diajarin gak sih si magic formula ini secara lebih detail gitu kan? Tadi ada 3 elemen dari magic formula itu yang pastinya harus dipelajarin satu-satu dong gitu kan. Kalau di Carnegie sendiri diajarin juga gak sih Pak Andri gitu? Kabar baiknya sebetulnya di Dale Carnegie ini selain yang tadi Pak Thomas ceritakan tentang strukturnya gitu ya, jadi ada kita pakai bukti dulu, kemudian kita membuat sebuah ajakan, terakhirnya kita pakai manfaat gitu ya. Nah ini bukan cuma diajarkan sebetulnya smart listener, tapi Dale Carnegie itu melatih teman-teman smart listener supaya kita itu bisa menggunakan struktur dan konten tadi itu dengan efektif. Jadi nanti kalau misalnya smart listener join dengan webinar kita yang judulnya How to Persuade Others, smart listener bukan cuma sekedar tahu strukturnya, tapi kita itu akan diminta untuk mengemas sebuah talk yang talknya itu memang relevan dengan kesehariannya smart listener. Lalu kemudian dari talk tadi itu kita akan menggunakan struktur tadi
dan dapat coaching dan feedback langsung dari para trainernya. Oke. Makanya kenapa pada saat nanti ada kesempatan kita untuk join free webinar ini, itu harus dimanfaatkan oleh smart listener, karena di situ tempatnya kita berlatih. Oke, baik. Dan ini dilatih semuanya gitu ya. Nah, Iya. tapi saya penasaran juga, Dale Carnegie sendiri selama masa pandemi ini gitu ya, apa aja nih training-training atau mungkin kan pastinya banyak dong ya training-training yang dilakukan gitu. Metodenya apa saja biasanya yang dilakukan di Dale Carnegie, selain salah satunya nih, tadi udah dikasih bocoran sedikit sama Pak Andri, ada free webinar. Free webinarnya apa detailnya nanti akan kita bahas, tapi boleh dong kita dikasih tahu dulu selama masa pandemi ini khususnya sampai sekarang gitu ya. Masih ada nggak sih training-training offline atau bahkan apakah semuanya di online kan aja kalau dari Dale Carnegie gitu? Tentang Dale Carnegie-nya ya. Iya. Jadi kalau cerita sedikit, memang Dale Carnegie ini berawal dari idealisme seorang yang namanya Dale Carnegie. Jadi mungkin kalau smart listener yang biasanya senang baca buku tuh sering melihat ada satu buku yang kalau di Gramedia tuh judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Sekarang judulnya tuh aslinya How to Win Friends and Influence People. Jadi buku ini sudah ditulis dari tahun 1936, itu terbitan pertama. Tapi kalau smart listener mungkin sempat browsing di businessweek.com atau di Barnes & Noble, ini termasuk salah satu buku yang sekarang ini masih menjadi top 10 dari business book self-help yang paling banyak dicari. Jadi sebenarnya memang Dale Carnegie ini banyak orang kenal dari bukunya, tapi Dale Carnegie sebenarnya sudah memulai trainingnya sejak tahun 1912. Jadi pada saat kapal Titanic tenggelam tuh ya, Mbak Rifa ya, pada saat Nyonya Menir berdiri, itu Dale Carnegie memulai trainingnya yang pertama tuh Mbak Rifa waktu itu. Nah, dalam perjalanannya, Dale Carnegie ini kekuatannya adalah dalam research and development. Jadi sejak tahun 1955, ketika Mr. Dale Carnegie meninggal, lalu muncullah satu associate yang namanya Dale Carnegie and Associates. Waktu itu dipimpin oleh istrinya Mr. Dale Carnegie. Nah, lalu kemudian dari Dale Carnegie Associates ini berkembanglah Dale Carnegie ke seluruh dunia. Nah, setiap 2-3 tahun sekali kami itu melakukan research untuk memastikan pengembangan orang-orang di seluruh dunia itu selalu up to date gitu. Apa yang dulu ternyata dikembangkan untuk zaman sekarang kemungkinan itu sudah berubah. Nah, itu kan kita perlu update terus. Nah, kabar baiknya sejak tahun 2010, salah satu research-nya Dale Carnegie adalah melakukan delivery training secara live online. Nah, jadi maksudnya begini, pada saat pandemi tahun 2020 itu terjadi, bukan training in person atau tatap mukanya Dale Carnegie yang dipindahkan ke ruang online, tapi kami sudah punya platform online-nya. Nah, disinilah kami bisa memastikan kalau peserta ikutan training tatap muka di Dale Carnegie, mereka dapat latihan, di coach oleh trainer Dale Carnegie. Pada saat live online, proses ini tetap didapatkan dan manfaatnya itu tetap sama. Nah, jadi prosesnya ini yang sebetulnya sekarang ini membuat Dale Carnegie, bahkan tadi kami baru dapat data, sejak dari bulan April tahun 2020 sampai sekarang, itu sudah ada 216 kelas live online training yang dibawakan oleh Dale Carnegie, baik secara publik maupun secara in-house training untuk para klien kami. Wow, luar biasa. Jadi bahkan udah sejak lama Dale Carnegie sudah membentuk ekosistem itu gitu ya, dari 2010 bahkan sampai sekarang. Jadi ketika ada pandemi kemarin ya udah biasa-biasa aja gitu. Itu salah satu metode untuk bisa memberikan training yang efektif juga kepada setiap klien-kliennya Dale Carnegie gitu ya. Termasuk juga nanti ini ada di free webinarnya. Nah, free webinarnya ini kapan sih? Yang tadi selalu kita gaung-gaungkan, how to persuade others gitu. Gimana cara kita untuk mempengaruhi orang lain nanti akan dipelajari di webinar yang akan dilaksanakan sama Dale Carnegie nanti ya. Kapan waktunya dan gimana info detailnya kita akan bahas di sesi selanjutnya. Selanjutnya juga kita akan
bacakan nih ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Thomas, Pak Andri, kita jawab nanti ya. Ya, Ya, Oke, saya nanti akan saya dengan Pak Thomas akan bergantian menjawabnya ya. Siap. Oke. Oke deh, kalau gitu kita break dulu sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami di 101,1 Smart FM Makassar. Smart Listener, Anda masih bersama kami di sore hari ini. Masih bersama dengan para master trainer dari Dale Carnegie. Dan saya ingin menyapa dulu Smart Listener yang baru saja mungkin, atau yang dari tadi udah dengerin kita gitu ya, atau yang nonton di YouTube sore hari ini. Wah, rame nih kolom komentar YouTube channel kita, nanti akan dibacakan satu-satu ya. Semoga waktunya cukup. Yang saya mau sapa-sapa dulu, ada Nesti Mei, selamat sore. Mila Makassar juga selamat sore. Dian Mega Safitri selamat sore. Edward Immanuel selamat sore. Terus juga di WhatsApp ada Pak Ali, ada Pak Kadri, dan juga Ibu Sarina. Nah, ini dengan masing-masing pertanyaannya nih Pak Thomas dan Pak Andri. Kita bacakan satu-satu dulu ya. Kita mulai dari WhatsApp dulu. Udah siap? Oke, udah siap, udah senyum-senyum nih Pak Andri. Oke, kita mulai pertanyaan dari Pak Kadri dulu. Selamat sore Pak Kadri. Selamat sore Smart FM, keren Dale Carnegie untuk materi talk show-nya. Kebetulan sekali nih Pak, dalam waktu dekat ini manajemen akan mempercayakan saya di sebuah cabang untuk menjadi leader. Namun saya sendiri sedikit ragu apakah saya bisa atau mampu menjadi seorang leader yang baik nantinya. Nah, untuk menjadi leader yang baik itu apa saja sebenarnya yang perlu saya persiapkan dan saya lakukan? Terima kasih. Siapa yang mau jawab nih? Pak Thomas ya? boleh dari saya dulu ya. Oke, silakan Dari Pak. ahlinya. Oke. Ya, jadi kalau berbicara tentang idealnya seorang leader gitu, ada satu riset atau konsep yang ditemukan atau dipublish oleh orang yang namanya Bapak Robert Katz. Nah, beliau menghubungkan antara level seseorang dalam organisasi dengan skill yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, ternyata untuk kita itu bisa sukses di peran leader, ada 3 skill yang perlu kita kuasai. Yang pertama adalah technical skill, yaitu skill yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri. Kalau orang finance ya dia harus jago finance. Kalau dia orang teknik ya dia harus pandai di teknik. Nah, itu technical skill gitu ya. Yang kedua adalah human skill. Nah, pada saat kita menjadi leader itu otomatis kita nggak hanya ngurusin teknis, kita udah mikirin orang, kita kasih tanggung jawab untuk memimpin orang, mendevelop orang, memotivasi orang. Nah, makanya human skill itu sangat penting pada saat kita naik di peran leader. Nah, peran ketiga adalah di area conceptual skill. Jadi begitu orang itu naik di level pimpinan, otomatis dia harus sudah mulai berpikir yang arah strategis gitu ya. Contoh misalnya visi misi, inovasi ke depannya seperti apa gitu. Jadi kalau disingkat 3 skill yang paling dibutuhkan tadi adalah yang pertama technical, human skill, yang kedua, yang ketiga adalah conceptual skill. Nah, yang jadi catatan menurut riset tadi, porsi yang paling dibutuhkan itu dimanapun level kita, mau kita di level staff sampai nanti di top leader, yang namanya human skill itu porsinya benar-benar sangat kritikal gitu ya. Jadi gimana kita bisa relate dengan orang lain, termasuk komunikasi itu masuk di human skill, Mbak Rifa. Jadi itu yang jadi concern Dale Carnegie juga gitu ya. Gimana kita bisa membangun dari sisi human skill, salah satunya adalah keterampilan komunikasi kita. Yang kadang orang itu, leader itu jatuhnya di situ. Jadi orang itu teknisnya bagus, konsepnya bagus, tapi gara-gara human skill-nya nggak jalan, nah akhirnya itu bisa jadi nggak perform gitu. Jadi
Itu yang menurut Dale Carnegie jadi faktor kritikal untuk kita kuasai. Oke, baik. Udah terjawab ya Pak Kadri jawabannya. Jadi 3 skill itu tadi yang harus benar-benar dikuasai. Technical skill, human skill, termasuk juga bagaimana teknik untuk mempersuasi orang masuk ya di human skill ya. Teknik Betul, komunikasinya, betul. terus juga konseptual skillnya. Nah, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ada Syarif Al-Qadri, selamat sore. Saya seorang sales, tantangan paling utama itu adalah ketika ketemu dengan klien ataupun calon klien yang baru. Gimana sih caranya biar klien bisa terpengaruh dengan bahasa yang saya sampaikan kepada mereka? Ini kelihatannya karena pertanyaannya lebih sulit, jadi Pak Hmm. Thomas lagi. Oke. Kalau yang sulit-sulit ke Pak Kalau yang Thomas gitu susah ya, Pak Thomas aja silakan gitu. Pak Thomas. Pak Andri Ya, kan. jadi ini dalam konteksnya kita ketemu dengan Iya. customer atau calon customer gitu Iya, ya. iya. Ini kayaknya Nah, masuk juga nih dengan tadi human skill yang tadi ya, nyambung juga iya gitu. betul. Jadi ini pada saat kita ketemu dengan customers, pernah nggak smart listener mengalami begini? Kita dapat telepon, nggak jelas orangnya siapa, lalu kemudian tiba-tiba dia entah nawarin asuransi, entah nawarin produk tertentu, lalu akhirnya kita jadi jengkel, lalu kemudian kita lebih milih untuk tutup teleponnya. Ilfil duluan gitu ya. Ilfil duluan ya. Terus akhirnya luka batin. Iya, Maksud iya. luka batin gini, tiap kali udah ada orang yang nelpon ternyata nomornya kita nggak kenal, Mhm. nggak mau diangkat deh gitu. Iya. Nah, jadi sekarang kejadian sederhana tadi itu menunjukkan kalau kita sedang approach calon customer atau customer baru, ternyata pendekatan produk never works. Mhm. Nah, jadi sekarang caranya seperti apa? Dale Carnegie menyarankan pada saat kita approach customer kita, maka yang pertama kita perlu sell adalah personal approach kita, atau kita perlu jual diri kita dulu. Nah, tapi jual diri di sini dalam artian yang positif ya. Jadi maksudnya begini, jual diri maksudnya lupakan dulu saya dari perusahaan mana, lupakan dulu saya dari mau menjual produk atau jasa apa, tapi saya tunjukkan dulu bahwa saya kontak bapak atau ibu punya niat baik untuk membantu dia. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatakan niat baik ini? Caranya adalah gunakan kalimat persuasi yang tadi Pak Thomas sampaikan. Mhm. Daripada kita bilang, Pak, Bu, saya mau jual mobil. Lebih baik kita bilang gini, Bapak, Ibu, saya bisa membantu Bapak atau Ibu dengan alat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Sekarang beda ya, antara orang yang bilang jual mobil dengan saya ingin membantu Bapak atau Ibu untuk bisa menentukan alat transportasi apa yang kelihatannya paling menjawab yang paling sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu. Mhm. Sama-sama sih ujung-ujungnya saya bakal jual mobil, tapi kalau saya bilang saya bisa kasih manfaat buat Anda, kemungkinan orang mau diajak ngobrol dengan kita akan lebih besar. Betul nggak, Mbak Rifa, smart listener? Gitu ya. Nah, itu adalah fase awalnya. Contoh lain, misalnya saya produknya insurance, asuransi. Kalau saya ketemu sama orang, lalu kemudian saya telepon, mungkin udah kenal deh sebelumnya. Bro, sis gitu ya. Gue mau nawarin asuransi nih, lu beli dong, kan lu teman gue. Kata orang Jakarta begitu gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita seperti itu, walaupun udah kenal, biasanya orang akan cenderung mundur duluan. Aduh, enggak deh kalau asuransi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya saya bilang begini, Mbak Rifa, saya tuh pengen bantu Mbak Rifa supaya kalau ada uang bisa dikelolanya bagus dan ada kemungkinan untuk bisa bertumbuh dari sisi nominal, tapi ada proteksinya. Boleh nggak saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Rifa? Jadi beda ya, Iya. antara insurance dengan saya menyampaikan manfaat apa yang saya bisa berikan kalau saya ngobrol dengan Mbak Rifa. Oke. Di situ otomatis kita langsung pengen gitu ya. Ada rasa itu kan? Nah, disitulah sebetulnya teknik persuasi itu jalan. Oke.
Baik, gitu. udah ada Jadi kita, bocorannya nih, smart listener, iya sedikit-sedikit betul. teknik persuasi yang disampaikan sama Pak Andri gitu, walaupun webinarnya baru nanti, tapi Iya, udah tapi kan dikasih ini kan kita tipis-tipis. tahu gitu ya. Heeh, Di webinar nanti tuh benar-benar. kita dilatih untuk begitu. Oke, benar-benar. Tapi ketika misalnya melakukan langkah-langkah persuasi tersebut, ini juga sejalan Hmm. dengan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan saya rangkum jadi satu ya. Dari Ya, Dian Mega boleh. Safitri dan juga dari Mila Makassar. Ketika berkomunikasi, apakah penampilan bisa mempengaruhi penilaian diri kita terhadap orang lain? Dan kalau misalnya berkomunikasi melakukan langkah-langkah persuasi tersebut, apa yang perlu diperhatikan? Gestur tubuhkah atau bahkan yang lain? Jadi ini bicaranya tentang penampilan kita gitu ya. Aha. Nah, sekarang kalau kita lihat kan tadi komunikasi itu akan efektif kalau 3 hal ya. Jadi yang pertama itu adalah kontennya, yang kedua adalah strukturnya, nah yang ketiga adalah delivery-nya. Delivery-nya, ya. Nah, salah satu dari sisi delivery itu adalah dari sisi grooming atau penampilan kita. Mhm. Jadi walaupun orang seringkali bilang don't judge the book by its cover, kenyataannya penampilan kita di awal itu seringkali membuat orang memutuskan saya mau ngobrol sama dia atau saya nggak mau ngobrol sama dia. Yep. Nah, jadi sekarang artinya penampilan kita pun perlu proper. Seeing is believing gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, ini dari sisi penampilannya perlu proper nih, gitu ya. Tapi kalau penampilan kita sudah necis, kece badai kata anak-anak zaman sekarang, ternyata pada saat kita mulai bicara, ngomongnya nggak terstruktur, kontennya nggak jelas, kesana kesini, nggak bisa kasih contoh, jangan-jangan delivery kita tadi itu nggak jadi menarik untuk orang-orang tadi. Mhm, mhm. Jadi penampilan itu penting, hati-hati dengan yang sesudah penampilan tadi. Konten dan struktur kita pun, kontennya perlu bermutu, strukturnya perlu rapi sehingga orang mudah memahami pesan kita. Mhm. Nah, Oke. kurang lebih seperti itu tuh, Mbak Rifa. Baik, jadi semuanya diperhatikan, bukan hanya penampilan aja. Kontennya udah bagus, penampilan juga harus bagus. Penampilan bagus, kalau kontennya nggak bagus dan juga strukturnya nggak bagus, nggak akan dipercaya gitu ya, nggak akan mempersuasi orang. Kurang lebih seperti itu ya Pak Andri ya. Oke, Iya, betul. terus nah ini ada pertanyaan dari Ibu Sarina. Kemampuan untuk melakukan persuasi atau mempengaruhi orang lain itu talent atau apa nih? Oh, apakah sudah dimiliki oleh setiap individu dari sejak lahir? Itu talent atau skill? Terus gimana cara mengeksplornya gitu? Jawabannya ditahan dulu, jangan dijawab dulu. Kita akan jawab di sesi yang selanjutnya nanti ya. Jangan kemana-mana, Smart Listener, tetaplah bersama kami. Kita sampai di sesi yang terakhir, Smart Listener, masih dalam obrolan tentang how to persuade others bersama dengan para master trainer dari Dale Carnegie sore hari ini, Pak Thomas dan Pak Andri. Tadi ada pertanyaan yang sempat saya tahan dulu gitu ya. Apakah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ini sudah dimiliki oleh setiap individu, talent atau skill? Terus gimana sebenarnya cara mengeksplor kemampuan itu kalau misalnya memang udah dimiliki dari sejak lahir gitu? Ya, terima kasih Smart Listener. Jadi apakah ini bawaan lahir atau bisa dilatih gitu ya, keterampilan kita untuk komunikasi terutama pada saat kita mempersuasi orang lain. Nah, tadi nyambung yang Pak Andri sampaikan, Dale Carnegie memulai di 1912 gitu ya. Nah, dulu Mbak Rifa, Smart Listener, program pertama Dale Carnegie adalah tentang public speaking. Jadi di zaman tahun-tahun itu banyak para eksekutif di Amerika itu yang nggak pede untuk berbicara di depan umum gitu. Nah, ternyata Mr. Carnegie menangkap peluang itu gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang sudah jago gitu ya, bawaannya memang sudah terampil komunikasi. Nah, di sisi lain, Dale Carnegie mencoba gitu, ketika orang dilatih itu bisa nggak gitu. Nah, ternyata dengan metode yang efektif dari Mr. Carnegie, orang yang awalnya mungkin nggak terlalu terampil atau bahkan sama sekali nggak pede untuk berbicara, itu jauh lebih semakin terampil dari sisi komunikasi termasuk mempersuasi orang. Nah, oleh karena itu
berdasarkan fakta itu, maka kalau kami menyimpulkan ada dua gitu ya. Bisa memang orang itu bawaan lahir memang sudah jago. Di sisi lain, seandainya mungkin saat ini kita belum punya skill itu, jangan khawatir karena kami Dale Carnegie siap untuk melatih sehingga smart listener itu semakin pede dan siap untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, terutama kita mempengaruhi orang lain. Nah, kalau tadi sudah bawaan lahir itu harusnya bersyukur gitu ya. Nah, gimana mengekspornya? Kalau pengalaman kami, ya ibaratnya kita kayak punya jam terbang, semakin sering kita latih, itu akan semakin kita terampil. Nah, jadi kuncinya itu Mbak Rifa, smart listener. Baik. Dilatih dan mengeksplornya itu ya salah satunya tadi Pak Thomas bilang sering dilatih jam terbang, dan itu juga bisa Anda dapatkan kalau misalnya ikutan free webinar yang akan diadakan sama Dale Carnegie. Nah, kapan nih free webinarnya ini Pak Andri? Pak Andri? Free webinarnya ya? Oke. Ya. Jadi kita memang akan mengadakan yang namanya free webinar. Nah, kenapa disebutnya free? Karena memang kalau untuk rekan-rekan smart listener, kami tidak menarik biaya apapun dari rekan-rekan smart listener. Tapi dalam webinar Dale Carnegie, seperti yang tadi sempat kami sampaikan, itu kami melatih dan memastikan rekan-rekan itu bisa mendapatkan coaching dari cara kita berkomunikasi dalam menggunakan struktur persuasi tadi. Nah, free webinar How to Persuade Other ini bisa diikuti oleh smart listener pada hari Selasa tanggal 29 Juni. Jadi hari Selasa tanggal 29 Juni itu jam 9 sampai dengan jam 10.30 waktu Indonesia Barat, atau jam 10 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekali lagi hari Selasa 29 Juni jam 10 sampai jam 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan itu free ya, smart listener, free webinar How to Persuade Other. Kita bisa tadi udah disampaikan sama Pak Andri, kita akan dilatih, ada coaching langsung gitu ya. Ini salah satu manfaat yang didapatkan juga oleh para peserta. Apalagi untuk smart listener, tadi udah disampaikan tidak ada sama sekali biaya yang dipungut ketika mengikuti webinar ini. Nah, selain itu apalagi manfaatnya sebenarnya? Terus siapa aja sebenarnya yang kayaknya wajib banget nih untuk ikutan free webinar ini, Pak? Ya, karena nanti kita konteksnya adalah situasi di pekerjaan, jadi free webinar ini sebetulnya akan sangat bermanfaat bila diikuti oleh para pengusaha, para pemilik bisnis, kemudian para orang-orang dari dari tim human resource yang ada di perusahaan. Karena nanti memang pada saat kita berlatih bersama, itu adalah kita akan melihat bagaimana cara persuasi ini bisa mendorong organisasi kita itu untuk bisa bergerak maju. Nah, bergerak majunya seperti apa? Karena kita mempersuasi orang-orang di dalam organisasi kita, itulah yang sebetulnya mendorong perusahaan kita bisa bergerak maju. Jadi untuk teman-teman pemilik bisnis dan pengusaha, silakan manfaatkan kesempatan ini karena ini kesempatan yang langka. Benar, apalagi tadi harus digarisbawahi ini free webinar gitu ya. Jadi pelaku bisnis, ya leader di setiap perusahaan atau bahkan tim HR gitu wajib untuk ikutan ini. Tapi selain itu boleh nggak sih umum gitu ikutan ini, atau ada nggak sih persyaratan khusus kalau misalnya pengen ikutan webinar ini, Pak? Ya. Kalau persyaratan khusus sebetulnya tidak ada, hanya memang untuk event yang sekarang ini kita memang khususkan untuk para pengusaha dan pemilik bisnis. Jadi nanti seandainya ternyata kita akan ada event lagi, nanti kita akan ini juga ya, kita akan mention juga bahwa event ini bisa secara lebih umum untuk diikuti oleh rekan-rekan atau smart listener semuanya. Oke, nah sekarang pertanyaan yang besarnya udah banyak manfaat yang dikasih tahu dan siapa aja yang harus ikutan ini, nggak ada persyaratan khususnya. Cara daftarnya seperti apa? Di mana bisa dapat informasi untuk mendaftarkan langsung diri kita ikutan di free webinar ini di minggu depan ya? Yes.
Nah, jadi kalau smart listener merasa free webinar ini akan bermanfaat buat kita, akan bermanfaat untuk bisnis kita, atau akan bermanfaat juga untuk kita sebagai human resource atau HRD di dalam satu perusahaan. Nah, kita bisa menghubungi Ibu Reza Widianti. Nah, nomor teleponnya 0857 2005 4101. Jadi sekali lagi 0857 2005 4101. Silakan Oke. hubungi ke Ibu Reza untuk dibantu pendaftarannya. Oke, nah sekali lagi Smart Listener, free webinar ini akan dilangsungkan minggu depan. Free webinar How to Persuade Others ini akan dilangsungkan hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 kalau waktu Indonesia Tengah dari jam 10 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Tengah. Cara daftarnya gampang, Anda tinggal menghubungi saja, ini nomor WhatsApp juga ya, di 0857 2005 4101 atas nama Ibu Reza. Daftarkan diri Anda untuk ikutan free webinar dari Dale Carnegie. Nggak ada persyaratan khusus, hanya untuk Anda nih yang pengen ada perubahan di perusahaannya, khususnya para pelaku bisnis, para leaders, dan juga tim HR, wajib ikutan ini gitu ya Pak Andri ya. Oke, betul. mungkin sebagai closing statement terakhir nih, apa yang pengen disampaikan kepada smart listener dari Pak Thomas dan juga Pak Andri sendiri? Silakan dari Pak Thomas duluan. Ya, jadi sekali lagi smart listener ini satu event yang mungkin langka ya. Jadi kita perlu manfaatkan, dan tadi sekali lagi kalau di Dale Carnegie itu tidak hanya sekedar teori, tapi yang pasti kita akan mempraktekkan langsung sehingga kita punya skill itu bisa kita praktekkan begitu kita kembali ke tempat kerja. Jadi kami tunggu untuk join di event kami. Oke, Pak Andri silakan. Ya, kalau saya teringat dengan kata-katanya Sun Tzu, rekan-rekan smart listener. Jadi Sun Tzu dia pernah menulis di salah satu bukunya, dia bilang, "It is impossible to win people without words," dia bilang. Sangat sulit untuk kita memenangkan orang lain tanpa communication. Jadi ini adalah sesuatu yang akan membantu smart listener kita lebih bisa memenangkan ide kita ketika kita menjual ide kepada atasan, ketika kita meyakinkan tim kita supaya bergerak maju, termasuk juga mendorong organisasi kita supaya bisa bergerak maju juga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam free webinar How to Persuade Others, karena manfaatnya akan dirasakan oleh teman-teman smart listener semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Andri dan juga Pak Thomas untuk waktunya sore hari ini. Dan sekali lagi kami ingatkan, Anda bisa ikutan free webinar How to Persuade Others ini di hari Selasa 29 Juni 2021. Langsung hubungi sekarang juga 0857 2005 4101. Terima kasih banyak Pak Andri. Pak Thomas juga terima kasih banyak, kita ketemu lagi minggu depan ya di free webinarnya ya. Sampai ketemu smart listener. Mbak Rifa juga join ya. Iya siap, tungguin saya di ruang webinar ya. Dan juga untuk Anda smart listener, terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kami di sore hari ini. Rifa Majid pamitan.